Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Susi Fitria Dewi, Esos MSI PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Diva Nuza Fitri dengan NIM 23043010 dari program studi akuntansi NK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait pertanyaan untuk ujian tengah semester Pendidikan Pancasila. Yang pertama, kita akan membahas tentang urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa atau generasi muda. Yang pertama yaitu agar mahasiswa dapat mengenali perubahan dan perkembangan iptek dan seni. Yang kedua, membangun toleransi dan kerukunan dengan orang yang berlatar belakang yang berbeda. Yang ketiga, mempersiapkan mahasiswa atau generasi muda untuk menjadi pemimpin bangsa. Yang keempat, membentuk karakter mahasiswa atau generasi muda sesuai dengan nilai Pancasila. Yang kelima, menanamkan rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme pada diri mahasiswa atau generasi muda. Dan yang terakhir yaitu membentuk sikap kritis dan demokratis. Selanjutnya, terdapat 5 pentingnya pendidikan Pancasila bagi jurusan akuntansi. Yang pertama, membentuk etika profesional seperti pentingnya integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah akuntansi dan keuangan. Yang ketiga, meningkatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang sangat penting digunakan saat pelaporan keuangan. Yang keempat, meningkatkan tanggung jawab sosial, dan yang kelima, pencegahan kekurangan dan penipuan. Relasi pendidikan Pancasila dengan jurusan akuntansi. Pendidikan Pancasila memiliki hubungan erat dengan jurusan akuntansi. Hal tersebut terjadi karena pendidikan Pancasila memberikan landasan moral, etika, dan sosial bagi akuntan dalam menjalankan profesinya. Nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial dapat membentuk karakter dalam profesi akuntansi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan untuk pelaporan keuangan dan praktik audit. Melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa akuntansi dapat berkontribusi secara positif terhadap masyarakat dan bangsa. Selanjutnya, relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila, tujuan program studi akuntansi. Tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan pendidikan Pancasila, dan tujuan program studi akuntansi memiliki relasi yang sangat erat dan saling melengkapi. Pendidikan Pancasila membantu generasi muda memahami nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Program studi akuntansi menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, dan pendidikan Pancasila dan tujuan program studi akuntansi saling melengkapi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, sosok yang layak disebut sebagai tokoh pejabat atau penggiat anti korupsi, pecinta lingkungan, pejuang integritas bangsa dalam era globalisasi, penggiat moral atau karakter bangsa, penggiat anti narkoba, penegakan hukum yang adil, anti terorisme. Yang pertama yaitu penggiat anti korupsi. Sosoknya yaitu Jenderal Hogeng Imam Santoso adalah satu tokoh teladan dan tokoh yang terkenal jujur dan anti korupsi. Baginya, lebih baik hidup melarat daripada menerima suap atau korupsi. Yang kedua, pencinta lingkungan. Tokohnya yaitu Emil Salim, merupakan mantan Menteri Lingkungan Hidup, dikenal sebagai pelopor kebijakan lingkungan hidup di Indonesia, dan telah banyak berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Yang ketiga yaitu pejuang integritas bangsa dalam era globalisasi.
tokohnya yaitu Sri Mulyani Indrawati. Menteri Keuangan Indonesia dikenal karena integritasnya dan upayanya dalam memperbaiki sistem keuangan Indonesia di tengah tantangan globalisasi. Berikutnya yaitu penggiat moral atau karakter bangsa. Sosoknya yaitu Buya Hamka, ulama dan sastrawan yang dikenal dengan pemikirannya yang moderat dan mencerahkan. Yang kelima yaitu pecinta anti narkoba. Beliau adalah Budi Waseso, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau disebut juga dengan BNN, dikenal karena upayanya yang gigih dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Selanjutnya yaitu penegakan hukum yang adil, yaitu Prof. Dr. Yusril Iza Mahendra, pakar hukum yang dikenal dengan pemikirannya tentang keadilan dan penegakan hukum yang adil di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu anti-terorisme. Beliau adalah Tito Karnavian, merupakan Kapolri yang aktif dalam memerangi terorisme. Berikutnya, pokok materi yang disampaikan oleh 4 tokoh, Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, Insinyur Soekarno, dan Supomo dalam sidang pertama BPUPKI. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas dasar negara yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang kedua yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo membahas tentang konsep negara Indonesia merdeka adalah negara yang dijalankan atas kedaulatan rakyat dan memperjuangkan Islam sebagai pondasi hukum bagi negara Indonesia merdeka. Selanjutnya yaitu Insinyur Soekarno yang menekankan pentingnya menciptakan satu negara yang merdeka dan berdaulat. Soekarno mengusulkan 5 dasar negara yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang terakhir yaitu Supomo, mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka. Isi rumusan dasar negara usulan Supomo yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Pancasila sebagai identitas bangsa. Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia karena mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan luhur yang dianut oleh bangsa Indonesia. Pancasila membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain di dunia. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia karena mencerminkan karakter dan watak bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam berperilaku dan bertindak. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena memberikan arahan dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan. Pancasila menjadi dasar bagi bangsa Indonesia dalam menentukan tujuan dan cita-citanya. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia dikarenakan nilai-nilai dalam Pancasila seperti semangat persatuan, keadilan, dan kebersamaan menjadi pendorong bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan dan membangun bangsa yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila juga dianggap sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila menjadi landasan konstitusional dan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara, serta antar warga negara satu dengan yang lainnya. Pancasila menjadi dasar bagi pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjadi pijakan dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu cara-cara pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat di sekitar Anda, baik di lingkungan maupun di organisasi. Saya mengambil contohnya di organisasi di lingkungan kampus yaitu
Mubes Organisasi OPKK UNP. Pada Mubes tersebut terjadi pertukaran pengurus lama ke pengurus baru dan laporan pertanggungjawaban pengurus lama. Terdapat musyawarah dalam pemilihan pengurus baru seperti ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Pada pemilihan tersebut, para calon menjawab beberapa pertanyaan dari peserta, dilanjutkan penguatan terhadap calon, dan diakhiri pemilihan pengurus baru. Kearifan yang timbul dari musyawarah tersebut yang pertama, sikap saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, kesediaan untuk mendengar dan memahami berbagai sudut pandang. Dan yang ketiga, keinginan untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak. Kendala yang timbul yaitu yang pertama, proses yang memakan waktu lama. Yang kedua, kesulitan mencapai mufakat jika terdapat perbedaan pendapat yang signifikan. Dan yang terakhir adalah adanya potensi dominasi oleh pihak-pihak tertentu. Bukti-bukti sosiologi Pancasila sebagai dasar negara. Beberapa bukti sosiologis bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, yaitu kebiasaan gotong royong, pengambilan keputusan yang mengedepankan musyawarah dan mufakat, toleransi antara umat beragama, dan rasa nasionalisme. Indikasi kemunduran nilai-nilai Pancasila tersebut yang pertama, meningkatnya individualisme dan egoisme. Yang kedua, menurunnya rasa toleransi dan saling menghormati. Dan yang ketiga, merebaknya berita bohong dan ujaran kebencian. Keempat, luncurnya rasa cinta tanah air. Dan yang kelima, meningkatnya korupsi. Berikutnya, mengapa terjadi dinamika atau pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara? Yang pertama, Indonesia mengalami berbagai perubahan sosial dan politik sejak kemerdekaan, seperti reformasi tahun 1998. Yang kedua, munculnya ideologi lain seperti komunisme dan dapat menentang posisi Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, kurangnya edukasi dan pemahaman tentang Pancasila, terutama di kalangan generasi muda, dapat menyebabkan lunturnya wibawa Pancasila. Yang keempat, praktek penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Pancasila. Yang kelima, pengaruh globalisasi membawa nilai-nilai baru dari luar negeri yang dapat berbenturan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, kurangnya edukasi dan pemahaman tentang Pancasila, terutama di kalangan generasi muda, dan dapat menyebabkan lunturnya wibawa Pancasila. Upaya memperkuat wibawa Pancasila yaitu memperkuat pendidikan Pancasila, menegakkan hukum secara tegas dan adil, memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk menyebarkan informasi yang benar, melakukan dialog dan komunikasi dengan berbagai pihak untuk membangun konsensus nasional tentang Pancasila. Selanjutnya yaitu tantangan globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, pengaruh budaya asing. Globalisasi membawa pengaruh budaya asing yang dapat mengancam keberagaman budaya dan identitas nasional. Selanjutnya yaitu individualisme dan materialisme. Globalisasi dapat mendorong gaya hidup individualisme dan materialisme yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Materialisme yaitu menilai semua dengan materi. Selanjutnya yaitu hoax dan propaganda melalui media sosial dapat memicu polarisasi dan perpecahan bangsa bertentangan dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam Pancasila. Dan yang terakhir yaitu kesenjangan ekonomi yang dapat memperparah kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin bertentangan dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Solusi untuk tantangan globalisasi tersebut yang pertama, menanamkan pendidikan Pancasila sejak dini untuk membangun generasi yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan. Yang kedua, menyaring budaya asing yang masuk. Yang ketiga, mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memastikan keadilan sosial.
Dan yang terakhir yaitu membekali masyarakat dengan kemampuan literasi digital untuk menangkal hoak dan propaganda, serta memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Sekian dari penjelasan saya, apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.